Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Timutakin, mahasiswa UIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Usuluddin dan Adab, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas A. Saya membuat video ini untuk sebagai jawaban dari mata kuliah dari ujian akhir semester mata kuliah Sirah Nabawiyah. Langsung saja saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Dari mana sih pengetahuannya Nabi itu menginstruksikan para kaum mukminin Mekah untuk hijrah ke Habasyah? Nah, yang pertama, pengetahuan Nabi itu berasal dari pengetahuan sosial dan budaya umum di Mekah. Karena kan para penduduk Mekah itu mayoritasnya para pedagang. Nah, para pedagang ini sudah mengetahui wilayah Habasyah ini, karena mereka juga sudah berdagang ke berbagai wilayah, entah itu wilayah Syam, Yaman, dan juga pesisir Afrika. Jadi sebelumnya para pedagang ini sudah mengenal Habasyah, dan Habasyah ini dikenal sebagai negara yang aman dengan rajanya yang taat kepada agama dan tidak zalim terhadap tamu. Nah, rajanya ini yaitu Raja Najasyi. Beliau adalah seorang penganut agama Kristen yang taat, adil, dan berpihak pada kebenaran. Nah, Habasyah itu memang jauh dan memerlukan penyeberangan Laut Merah. Namun pada masa itu jalur dari pelabuhan Syuaibah itu atau dekat Jeddah sekarang, dari pelabuhan Syuaibah ke pantai Afrika itu telah dilalui oleh para pedagang Quraisy. Jadi sebelumnya para pedagang itu sudah melalui Habasyah melalui pelabuhan Syuaibah. Nah, mengapa sih Nabi itu memilih Habasyah sebagai tempat hijrah bukan tempat lain? Nah, karena Habasyah itu dikenal sebagai negeri yang aman, damai, dan terbebas dari pengaruh Quraisy. Raja Najasyi juga terbukti melindungi kaum muslimin pada saat itu dan bahkan menolak bujukan utusan Quraisy yang ingin membawa mereka kembali. Habasyah atau Ethiopia itu juga adalah negara yang berdaulat, bukan koloni Quraisy, sehingga memberi jaminan perlindungan politik kepada kaum muslimin. Ya, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 2. Mengapa terjadi Bai'at Aqabah dan apa sih nilai pentingnya gitu? Terjadinya Bai'at Aqabah yang pertama itu karena para kaum Ansor itu melihat ketika kaum Ansor atau kaum Yathrib itu datang ke kota Mekah pada kaum haji dan mereka melihat ibadah haji itu, mereka kagum dan kemudian masuk Islam dan dilakukan Bai'at Aqabah yang pertama ini dilakukan oleh 12 orang dari suku Aus dan Kharaj, dan mereka juga berikrar beriman kepada Allah dan tidak berzina, tidak membunuh, dan taat pada perintah Rasul pada baiat yang pertama. Nah, kemudian dari baiat pertama itu para kaum Yathrib dan kaum Ansor itu berjanji untuk beriman dan berjanji juga untuk melindungi Nabi sebagaimana melindungi keluarga mereka sendiri. Nah, dari situ kemudian terjadilah baiat yang kedua, dan ini diikuti oleh 73 laki-laki dan 2 perempuan. Dan mereka juga dari baiat kedua ini mereka menandai persetujuan mereka menerima Nabi di Madinah sebagai pemimpin spiritual dan pemimpin politik. Apa sih nilai pentingnya dari Bai'at Aqabah itu? Nah, nilai pentingnya itu menjadi fondasi dari awal berdirinya masyarakat Islam di Madinah. Yang kedua yaitu mendorong peristiwa hijrah ke Madinah, karena pada saat itu yang masuk Islam lumayan banyak dan yang merupakan menjadi transisi dari fase dakwah sembunyi dan lokal
Jadi mendorong peristiwa hijrah ke Madinah itu awal dari transisi dakwah yang sembunyi menjadi dakwah yang terbuka dan dakwah secara terang-terangan. Dan baiat ini mengikat Nabi dan kaum Ansor itu ke dalam perjanjian politik dan militer yang kemudian melindungi Islam dari tekanan Quraisy. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan dari nomor 3. Bagaimana sih prakondisinya terjadi perang Badar? Nah, dari prakondisi ini yang pertama, sebelumnya kita ketahui dulu ya, perang Badar itu adalah perang yang besar pertama antara kaum muslimin dan Quraisy yang memiliki latar belakang yang penting. Nah, prakondisinya yang pertama itu dikarenakan adanya penganiayaan dan perampasan harta di Mekah. Setelah kaum muslimin itu hijrah ke Madinah, harta mereka di Mekah itu disita oleh kaum Quraisy dan hal ini mendorong kaum muslimin untuk melakukan aksi ekonomi dan militer terhadap kafilah Quraisy ini. Dan yang kedua yaitu adanya pemblokadaan dakwah Islam oleh Quraisy. Nah, Quraisy ini tidak hanya menentang dakwah Nabi tetapi juga mengancam eksistensi politik dan agama kaum muslimin di Madinah. Jadi mereka itu memblokade dakwahnya Islam dan mengancam eksistensi politiknya kaum muslimin di Madinah. Yang ketiga yaitu penyergapan terhadap kafilah Abu Sufyan. Nah, Nabi dan para sahabatnya itu berniat menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang berisi kekayaan dari Syam ke Mekah. Ini juga sebagai bentuk kompensasi terhadap kerugian harta kaum muslimin. Dan yang terakhir yaitu prakondisinya karena adanya tantangan dan tekanan psikologis dari Quraisy. Nah, Mekah ingin mempermalukan dan menumpas umat Islam itu secara militer, kaum Quraisy itu. Mereka juga mengirim pasukan besar sekitar 1.000 orang dan menghadang pasukan kecil kaum muslimin yang sekitar 313 orang. Maka perang Badar itu terjadi bukan karena ekspansi atau ambisi dari militernya Nabi, tetapi karena akumulasi penindasan, pembalasan ekonomi dan konfrontasi terbuka dari kaum Quraisy. Ya, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 4. Siapa sih istri-istrinya Nabi Muhammad itu dan kapan sih mereka itu dinikahi? Nah, seperti yang kita ketahui ya, istrinya Nabi Muhammad itu ada 11. Yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nah, Siti Khadijah dinikahi sebelum masa kenabian ketika Nabi berusia 25 tahun dan Siti Khadijah juga merupakan satu-satunya istri selama Siti Khadijah hidup. Jadi selama Siti Khadijah ini hidup, Nabi itu tidak menikah lagi. Dan istri yang kedua yaitu Saudah binti Zam'ah, dan beliau dinikahi setelah wafatnya Khadijah sekitar tahun ke-10 kenabian. Dan istri yang ketiga yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Beliau dinikahi pada tahun kedua sebelum hijrah secara akad dan hidup bersama setelah hijrah. Istri keempat beliau adalah Hafsah binti Umar. Nah, Hafsah binti Umar dinikahi pada tahun ketiga Hijriah setelah suaminya gugur di perang Badar. Istri yang kelima dari Nabi yaitu Zainab binti Khuzaimah. Zainab dinikahi pada tahun ke-4 Hijriah dan wafat 8 bulan setelah menikah. Istri yang ke-6 yaitu Ummu Salamah atau Hindun binti Abu Umayyah. Beliau dinikahi oleh Nabi sekitar tahun ke-4 Hijriah. Kemudian ada Zainab binti Jahsy. Nah, beliau dinikahi pada tahun ke-5 Hijriah setelah perceraian dengan Zaid bin Harithah yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Kemudian ada Juwairiyah binti Al-Harits. Beliau dinikahi pada tahun ke-5 Hijriah setelah perang dengan Bani
Mustaliq. Kemudian ada juga Ummu Habibah atau Romlah binti Abu Sufyan. Beliau dinikahi saat masih di Habasyah dengan pernikahan jarak jauh, dan pernikahan ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian istri yang ke-10 yaitu Sofiyah binti Huyai. Nah, beliau juga dinikahi pada tahun ke-7 Hijriah, namun beliau dinikahi itu setelah terjadinya perang Khaybar. Kemudian istri Nabi yang terakhir yaitu adalah Maimunah binti Al-Harits. Beliau juga dinikahi pada tahun ke-7 Hijriah setelah dalam umroh qadha. Nah, dalam umroh qadha itu kemudian Nabi menikahi Maimunah binti Al-Harits. Sekian jawaban dari keempat pertanyaan mata kuliah Sirah Nabawiyah. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.